اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa kana rabbuka qadira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu baina yaday sa'ah basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala alaihi salatu wassalam kama fi hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma inda Abi Dawud wa Tirmidzi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Qur'an irtaqi iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan dan al-afiat kepada kita, sehingganya kita bisa hadir di tempat ini, di surau yang mulia ini, untuk kita menegakkan salat Isya berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Para hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ramadan dikatakan sebagai bulan Al-Quran. Maka dari amalan yang mulia untuk kita perhatikan di bulan ini adalah membaca Al-Quran. Orang yang membaca Quran, maka dia akan mulia dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada sahibul Qur'an. Seorang dikatakan sahibul Quran manakala dia baca Quran itu, kemudian dia tadabburi maknanya dan dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang dikatakan sahibul Quran. Akan dikatakan kepada mereka nanti pada hari kiamat, iqra, bacalah Quran itu, wartaqi, kemudian naiklah kamu, warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bacalah Quran itu secara tartil sebagaimana kamu mentartilnya tatkala di dunia. Sebab apa? Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukan kamu di dalam surga nanti adalah di akhir ayat yang kamu baca. Ini menunjukkan bahwa jenjang dan derajat seseorang di dalam surga tergantung dengan bacaan Qur'annya tatkala di dunia. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk itu kita perlu memperhatikan Quran kita. Dan supaya kita bisa mendapatkan keberkahan bacaan Quran kita, maka perhatikan adab-adab di dalam membaca Quran itu. Di sana ada beberapa adab yang dijelaskan oleh para ulama ketika kita ingin membaca Quran. Yang pertama,
Seseorang yang ingin baca Quran, adab yang pertama yang harus dia perhatikan adalah hendaknya dia ikhlaskan niatnya hanya untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan niatnya, ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita pernah bersabda, Iqra'ul Qur'an wabtaghu bihillaha azza wa jal min qabli ayyatiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadah yata'ajjaluna wala yata'ajjaluna. Bacalah Quran itu, kata Nabi, kemudian harapkanlah darinya pahala di sisi Allah. Ikhlaskanlah niat ketika membaca Quran sebelum datang suatu kaum yang dia baca Quran tapi dia inginkan hanya balasan di dunia dan dia tidak menginginkan balasan di akhirat. Maka merugi orang yang seperti ini. Maka sebelum kita baca Quran, luruskan niat kita. Kita ingin mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dari adab kita membaca Al-Quran, hadirkan hati ketika membaca Quran itu. Biqalbin hadir, dengan hati yang hadir tatkala membaca Quran. Sebab Quran akan bisa menjadi peringatan liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Quran itu, kata Allah, akan jadi peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati, bagi orang-orang yang memasang pendengarannya dan dia dalam keadaan menyaksikan. Para jamaah sekalian, mungkin inilah sebabnya kenapa kita itu mudah bosan kalau baca Quran, cepat jenuh kalau baca Quran. Sementara kalau kita baca sebuah berita atau apa yang masuk di handphone kita, berita di dunia maya, kita semangat untuk membacanya, kita semangat untuk mengikutinya. Tidak terasa berjam-jam kita melihat berita dan mengikuti berita tersebut. Sementara untuk membaca Quran, mungkin baru 10-15 menit kita pun sudah malas, kita pun sudah jenuh. Kenapa jamaah sekalian? Salah satu sebabnya karena kita baca Quran tapi dengan hati yang tidak hadir. Orang yang baca Quran hendaknya hatinya hadir ketika dia membaca Quran, supaya Quran itu betul-betul dia rasakan nikmatnya dan dia awet dalam membacanya. Maka hati yang tulus, hati yang bersih, ini yang akan menyebabkan kita semangat dan termotivasi membaca Quran itu. Makanya sahabat Utsman bin Affan pernah berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Andaikan hati itu bersih, niscaya tidak akan pernah jenuh, tidak akan pernah bosan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Ini kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan Utsman bin Affan sendiri yang mengucapkan kalimat ini, beliau pernah disebutkan dalam satu riwayat mengkhatamkan Quran dalam satu rakaat sholat tahajud. Khatam Quran dalam satu rakaat tahajud. Allahu Akbar. Apakah beliau tidak merasa capek, jenuh, bosan, lelah? Semua itu hilang tatkala betul-betul membacanya dengan penuh kenikmatan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari adab kita membaca Quran, hadirkan hati ketika membaca Quran itu. Kemudian yang ketiga, dari adab kita membaca Quran, jangan cuman kita baca lafaz-lafaznya saja, tapi berusahalah untuk merenungi maknanya, lihat terjemahannya, lihat artinya, lihat tafsirannya. Sempatkan waktu kita untuk menelaah apa yang menjadi terjemahan dari ayat-ayat ini. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sebab Quran Allah turunkan bukan sekedar untuk kita baca lafaz-lafaznya,
tetapi tilawatun hukmiyah. Kita baca Quran itu dengan penuh tadabbur, renungan dan resapan maknanya. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi ayat-ayat Quran? Andaikan Quran itu turun dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur terhadap ayat-ayat Quran, atau di dalam hati mereka terdapat kunci, gembok yang sudah menutup sehingga tidak bisa lagi menerima hidayah. Ini para jamaah sekalian, hendaknya kita baca Quran dengan tadabbur. Yang keempat, hendaknya kita baca Quran dengan meminta perlindungan kepada Allah, membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini yang menghalangi syaitan mengganggu bacaan Quran kita, dengan kita membaca isti'adzah. Dan jangan lupa baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ini kata ulama kalau dia membaca dari awal ayat, baca bismillah. Tapi kalau dia baca dari pertengahan, tidak perlu pakai bismillah, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian masuk ayatnya. Kecuali kata ulama surat At-Taubah. Surat At-Taubah memang tidak pakai bismillahirrahmanirrahim, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian langsung ayatnya, bara'atun minallahi wa rasulih. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan ini, hendaknya setelah kita membaca Quran, maka muliakan Quran itu dengan kita taruh di tempat yang tinggi. Tidak sepantasnya kita taruh di lantai, tidak sepantasnya kita taruh di tempat-tempat yang bisa terhinakan, tapi taruh dia di tempat yang mulia, yang dengannya kita agungkan Quran itu. Sebab Quran adalah syiar agung dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita agungkan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu dari ketakwaan di dalam hati. Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan perkara yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Mudah-mudahan bacaan Quran kita, dengan kita mentadabburinya, dengan kita penuh hati serapan maknanya, dengan kita menghadirkan hati kita, maka mudah-mudahan bacaan Quran kita bukan sekedar bacaan, tapi penuh dengan makna, sehingga bisa memberikan arti dan hidayah serta petunjuk bagi diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.